Dilanjutkan ke pasal yang ke-10. Ini adab pergi sembahyang Jumat. Ya, harus kita pahami nih. Besok nih kan hari Jumat. Kita kebetulan buka majelis hari Kamis malam Jumat. Itu sering-sering itu dibahas. Nah, di sini beliau bermula lebih dahulu. Beliau menuliskan, bermula lebih dulu sunnah mandi dan berpakaian yang putih, lagi bersih, lagi harum, dan apabila hendak masuk masjid, maka hendak ia masuk dengan kaki kanan beserta membaca doa masuk masjid. Maka setelah itu ia masuk dalam masjid dengan berniat sunnah i'tikaf, niatnya tuh, dan sunnah sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid jika tidak ada di atasnya kodok sembahyang. Nggak ada yang ketinggalan tuh. Jadi jangan kita kelaguan juga. Subuh belum sholat, sunnah udah mau diuber-uber mulu. Wah, sunnah ini kerjain dulu, subuhnya belum, kodok dulu. Nah, beliau meminta kita paling tidak ya untuk mengkodok sholat. Adapun jikalau atasnya kodok, maka bersembahyang kodok seboleh-bolehnya atau sebisa-bisanya, ya sebanyak-banyaknya yang dia mampu kalau dia datang awalan. Kemudian maka ia duduk membaca surat Al-Kahfi, sholawat sebelumnya, waktu khutbah, dan membaca dengan suara yang perlahan-lahan. Jangan mentang-mentang suaranya lagi enak, baru belajar tadi malam dia udah kenceng-kencengin Bismillah, orang sebelum sampai sih kenceng-kenceng amat, kayak baca sampai di kamarnya sendiri apa. Ini mengganggu, akhirnya jauh dari adab. Jangan sampai ganggu orang. Ya, membaca perlahan-lahan. Maka apabila khatib membaca khutbah, maka jangan lagi membaca satu apapun. Dan jangan bercerita atau ngobrol, melainkan wajib masing-masing memasang kupingnya mendengarkan khutbah. Sebagian lagi, hendaklah imam Jumat itu terlebih mengerti hukum sembahyang, dan terlebih lagi bacaannya juga, tingkah lakunya juga lebih dominan kepada paham agama. Terus bajunya dan pakaiannya juga putih, suci dan bersih. Nah, ini terdapat ya di dalam adabnya kita sholat Jumat itu, salah satunya ya jangan sampai ngelangkahin orang. Nah, ini salah satunya, jangan sampai kita terlambat. Jadi adab-adab masuk sholat Jumat ini ada babnya sendiri sebetulnya. Jadi mulai itu mandi sebelum Jumat, mengenakan pakaian putih dan wewangian, bergegas ke mandi, bergegas untuk ke masjid, ya. Jangan kita ntar dah nungguin belum azan. Jangan sampai begitu. Makanya banyak ya yang orang melalaikan itu karena jarangnya dia belajar, jarangnya dia ngaji, jarangnya dia bermajlis. Taunya kalau udah ngerasa waktunya masuk, yang penting sholatnya udah 2 rakaat udah. Dulu waktu kita zaman-zamannya di pondok masih belum banget sampai babnya, sholat Jumat itu nungguin pas udah khotib mulai duduk baru kita ubur-ubur. Itu pada babnya belum sampai. Jadi masih ngeremehin sholat Jumat kayak begitu modelnya. Nah, ini kelihatan juga di masyarakat kita kayak begitu sebagian ya. Ini sih ngelihatnya jarang ngelihat, sebab kita seringnya berusaha duluan. Sekali-kali belakangan nggak begitu banyak. Banyaknya yang tetap kumpul di masjid. Ada tuh yang santai-santai di luar, nungguin qomat, baru nungguin khatib, rokok dulu, apa dulu, yang didengerin kagak ada teman-temannya. Ini lah Jumatalah, sungguhnya yang begitu-gitu nggak ada pahala Jumat. Ini masuk ke bab sedikit dari bab Jumat, karena besok kita hari Jumat ya. Ini seperti kayak mandi itu, mandi wajib. Misal hari Jumat itu hari di mana diwajibkan bagi orang yang baligh. Itu. Jika seorang, Nabi SAW bersabda, jika seorang dari kalian ingin mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Mandi hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang baligh. Jadi ada juga yang mengatakan ini sunnah, tapi sunnah yang betul-betul ditekankan. Tapi yang kuat yang dari Abu Hurairah ini ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah di hadapan manusia pada hari Jumat, seketika Utsman bin Affan masuk masjid. Ketika itu Umar radhiyallahu anhu kemudian berkata, apakah ada gerangan yang menyebabkan orang-orang terlambat datang?
Ya, setelah panggilan azan, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, aku tidak lebih sedang berwudu ketika aku mendengar panggilan azan. Sedangkan saya datang. Sayyidina Umar berkata, cuma berwudu maksudnya? Jadi terlambat datang cuma wudu, ngantri gitu? Itu maksudnya. Bahasa kita, maksudnya wudu doang? Enggak. Harusnya apa? Tidaklah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Jadi artinya beliau juga mengingatkan kepada kita agar segera mandi, jangan lelet. Udah kita ngeliatin waktunya deh nih, deket-deket jam 10:30 kayak kita udah coba bersih-bersih diri, mandi. Terus pakai pakaian yang bagus, ya. Nabi juga SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, memakai pakaian yang bagus dan memakai wewangian jika ia punya, kemudian mendatangi sholat Jumat tanpa melangkahi orang-orang yang duduk. Ngelangkahin orang tuh, kita kan sering banget kalau ngelangkahin, awas ngebuka jalan. Nah, ini maksud beliau, tanpa melangkahi orang-orang yang sedang duduk, kemudian sholat sunnah mutlak sekuat dan kemampuannya Allah berikan kepadanya, kemudian dia diam seksama apabila imamnya datang untuk berkhutbah sampai selesai salatnya, maka ia menjadi amalan itu akan menjadi penghapus dosa-dosa antara hari Jumat tersebut dengan Jumat yang sebelumnya. Coba bayangin, kita dalam 1 minggu kemarin kita nggak tahu tuh dosa kita apa aja. Jumat kemarin ini udah tahu nih ilmunya nih sekarang nih, ya. Nabi ngingetin, ini Jumat kemarin ya, tahu dosa apa aja yang kita lakonin, yang sifatnya dosa biasa, bukan dosa-dosa yang besar. Ya, kalau omong-omong sama orang berlebihan. Nah, ini besok nih ada penebusan dosa. Ya, selagi dia masih untuk dapat dihapuskan oleh Allah, maka dihapuskan dengan Jumat yang sebelumnya sampai Jumat hari itu dengan amalan tadi. Ya, kita datang tuh dengan wangi-wangian, ya. Pakai pakaian yang bagus, kalau dia punya ya wangi-wangian, ya karuan masa nggak punya sih wangi-wangian. Ya kalau nggak ada, masang obat nyamuk dah tuh, rada-rada wangi kan. Peper-peperin obat nyamuk dah tuh. Belum sempet minyak wangi nih, ya apa kayak yang wangi gitu, sabun kayak peperin dikit-dikit, jangan sampai licin. Jadi ada kesunahan menghormati ibadah kepada Allah. Ini salah satu ikrar kita, bagaimana kita ingin dekat, bagaimana kita ingin mengaplikasikan mahabbah kita dalam ibadah. Ini yang bisa ngapusin dosa Jumat sebelumnya, amalan-amalan yang kayak gitu. Nah, terus habis pakai wangi-wangian, datang pakai baju yang paling bagus, jangan asal-asalan. Ada baju kita yang spesial, walaupun itu baju kita anggap, wah ini baju yang paling spesial sih APD nih. Ya baju-baju seragam pakai kalau emang yang dianggap bagus itu. Akhirnya kalau udah sampai ke baju yang bagus, masuk masjid tanpa ngelangkahin orang, nggak pakai buka-buka, maaf pak orang lagi duduk nih enak-enak. Nah ini beliau mengingatkan, jangan sampai kita ngebuka jalan, ganggu, masalahnya risih. Pernah nggak digituin sama orang? Pernah kan? Iya, seumur hidup kali kagak pernah. Kagak enak rasanya. Ini orang sok jagoan banget baru datang udah giniin kita. Iya, ya untung sih kita pemaaf ya. Cuma kan gerutu ada juga. Nah ini, iya lagi mulai. Ini jangan sampai ya datang dalam keadaan seperti itu, mengganggu, buka tempat duduk orang. Ya, habis itu sholat mutlak 2 rakaat. Ya, sekuat dan semampu dia. Misalnya mau berapa rakaat? Ya kalau yang tadi kan beliau mengingatkan kita sholat qadha ya. Kalau subuh belum dilakonin, udah kegiroan, wah pengen diampunin dosa nih besok. Dari Jumat ke Jumat mundur, lah kan termasuk subuh, mundur ke belakang. Ya, subuh tadi enggak, jangan sholat mutlak dulu, qadha dulu nih. Beliau bilang Habib Utsman menyampaikan untuk ngingetin diri kita yang hal-hal ada utang piutang dari kewajiban, lakukan dulu. Nyungsang jadinya, yang wajib ditinggalin, yang sunnah diutamain, jadi nyungsang tuh. Mana arahnya? Mau nuangin air, mangkoknya kagak ada. Nah ini jangan sampai, jangan sampai. Itu salah satu yang bisa menghapuskan amalan atau dosa-dosa kita dengan amalan itu. Habis itu dengerin khutbah,
Kemarin sempat kita pernah ngebahas tentang bagaimana barometer seorang mukmin, ya. Seorang muslim ini harus kita ingat-ingat lagi dan kita ulang-ulang supaya banyak yang tahu dan dengar. Karena barometernya itu kalau orang muslim, laki khususnya, iman dia kuat apa enggak, ada apa kagak, itu jangan ngantuk kalau hari Jumat. Kalau khotib lagi berkhutbah, dengerin sebisa mungkin, sekuat mungkin, pahamin. Kenapa khutbah itu hari Jumat diwajibkan sedemikian rupa? Karena besarnya tanggungan dan kewajiban itu di hadapan Allah. Jadi kalau hal-hal yang diwajibin, ini kita pernah terangkan, itu jangan ditanya fadilahnya, jangan. Udah pasti gede banget, udah pasti banyak banget. Sunnah aja banyak segede yang luar biasa. Ya kan? Kayak sunnah qobliyah subuh dikasih tahu kita seperti mana dunia dan seisinya. Itu sunnahnya. Subuhnya gimana? Diceritain nggak? Udah nggak diceritain lagi saking gedenya. Adapun ulama-ulama yang membahas tentang fadilah, kedekatan iman kita kepada Allah lebih sempurna, lebih ini, itu kiasan yang membuat orang itu makin menggebu-gebu dengan kewajiban. Sebetulnya saking gedenya wajib itu udah nggak usah dibahas lagi, karena besarnya pahala. Kayak seorang suami ngenafkahin istri kan wajib. Istri nafkahin suami wajib nggak? Kagak. Mas kawin juga tuh. Oh, udah, mas kawin dipakai punya bini. Yang ngasih lu, yang pakai lu juga. Jangan. Iya, itu harus dengan izinnya. Harus dengan ridhonya. Itu punya dia. Yang wajib itu ente. Nah, kalau ente tanya, wajib gimana nih nggak mampu? Wajib itu besar pahalanya. Gede. Jangan ngeremehin hal-hal yang dikatakan dalam agama itu wajib. Jangan ngeremehin. Wajib kita ngormatin guru, habaib, wajib kita cintain gini. Kata-kata wajib, ya, zuriyah Rasul harus kita jaga betul-betul. Kata-kata wajib itu karena sudah tidak ada tempat lagi untuk dikatakan fadilahnya apa. Karena saking besarnya. Kayak orang wajib nggak napas. Oh, jantung ada, ini ada, cuma napas ditutup. Gitu. Karena dia adalah satu hal yang tidak dapat kita pisahkan dan sungguh sangat teramat agung. Udah nggak diceritain lagi dah. Kalau mau digambarkan nanti lautan seperti kekayaanmu akan seluas lautan, setesannya akan menjadikan malaikat. Udah nggak bisa digambarin dah. Saking besarnya kewajiban itu. Makanya jangan sia-siain. Ya, kalau udah Allah wajibkan kita untuk mendengarkan khutbah, ukur barometer itu apa? Barometer iman kita di kala hari Jumat, salah satu iman kita ada apa kagak, seriusnya kita dengerin khutbah. Biar kata khotibnya itu baca teks lah misalnya. Jangan kita tinggalin, jangan disia-siain. Perhatiin, dengerin. Sebisa mungkin tangkep ayat-ayat yang dikeluarkan oleh sang khotib. Walaupun yang kita gak paham, kita harus cermatin aja, kita usahain. Jangan merem. Usahain. Tabok kayak cubit kayak kita kalau gitu. Udah bukan wayanya, kita udah deketin, usia kita udah banyak. Umur kita udah tinggal jendela mau pintu doang. Jorogin jatuh, lupa. Lupa ingatan, lupa apa-apa. Ya kan? Hisab udah terangkat. Sampai mati. Kan ada tuh orang stroke, habis gitu hisab terangkat dah. Rufi al-qalam, udah enggak ditulis lagi tuh. Hidup sih masih 10 tahun lagi bisa jadi, tapi dalam keadaan pikun, lemah, lunglai. Ditanyain ini bingung. Linglung. Rufi al-qalam udah nggak terangkat. Nah, terus hisabnya gimana? Sebelumnya. Makanya di saat kita masih dikasih akal, kesehatan, kemampuan, sebisa mungkin, sebisa kita gitu, ngelakonin apa-apa yang diajarkan, yang disarankan. Nggak rugi, nggak salah. Nggak usah gengsi juga, gue diajarin mana kecil diingetin. Jangan begitu. Yang diingetin, yang datang pengingat itu adalah Allah. Datangnya nasihat itu datang dari Allah. Walaupun dari secarik kertas. Ya, kalau memang kita kok tiba-tiba bisa menghayati dari tulisan atau ayat yang ada, itu Allah lagi nasihatin kita. Ini salah satu dari fadilahnya Jumat. Sebenarnya banyak. Kalau kita bahas sih ada makan waktu kisaran 15 menitan gitu
atau setengah jam. Terus jalan ke masjid itu dengan dalam keadaan tenang. Kan sering kan orang kalau datang ke masjid gerabak-gerubuk gitu. Ya kita pernah lah mengalami itu, bahkan masih dikategorikan sering. Tapi dikatakan adabnya itu kita harus menuju ke rumah Allah untuk ibadah itu dengan tenang. Karena apa? Rasulullah SAW juga pernah berkata, jika kalian mendengar iqamah maka berjalanlah menuju sholat dengan tenang dan perlahan-lahan. Ya, ini hadis dari Ibn Daud. Terus juga mengenai wangi-wangian, Rasulullah SAW bersabda, mengingatkan kepada kita, tidaklah seseorang mandi dan bersuci semampunya pada hari Jumat dan menggosok badannya dengan minyak zaitun atau semisalnya, ya, minyak yang tadi kita bilang, atau memakai wewangian dari rumahnya sebelum keluar menuju masjid dan tidak memisahkan antara dua orang yang tadi kita bilang, kemudian mengerjakan sholat sesuai kesanggupannya. Ini hadis yang tadi dikuatkan, ya. Sholat sunnah mutlak sebelum datangnya imam, bukan sholat bukan sholat qobliyah, bukan, tapi sholat mutlak ya sebelumnya. Nah, ini dan ia ada dan hanya ada sholat sunnah rawatib ba'diyah setelah itu, ya, atau 4 rakaat atau maksimal 6 rakaat, kemudian diam seksama bila imam berkhutbah, melainkan akan diampuni dosanya hari Jumat tersebut dengan hari Jumat yang lainnya. Jadi jaminan dari Rasulullah, dari wewangian tadi sampai lebih detail lagi kepada sholat-sholatnya tadi, ya. Rasulullah SAW bersabda, man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba banah. Siapa yang berangkat Jumat di awal waktu, maka ia seperti berkurban dengan unta. Ya, wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Siapa yang berangkat di waktu kedua, maka ia seperti berkurban dengan sapi. Siapa yang berangkat Jumat di waktu ketiga, maka ia seperti berkurban dengan kambing yang bertanduk. Dan siapa berangkat Jumat di waktu keempat, maka ia berkurban seperti ayam. Siapa yang berangkat Jumat di waktu kelima, maka ia seperti berkurban dengan telur. Nah, dengan telur tuh yang khotib udah bangun. Jangan sampai. Cuma ketika khotib bangun, kita juga harus sholat, walaupun khotib udah diri. Jangan sampai cuma datang duduk. Karena ini pernah diriwayatkan ketika Rasulullah SAW bersabda, jika seorang dari kalian masuk masjid, maka sholatlah 2 rakaat sebelum ia duduk. Jika seorang di antara kalian datang untuk di hari Jumat sementara imam sedang berkhutbah, maka sholatlah 2 rakaat dan ringankanlah sholat tersebut. Jadi kita sholat 2 rakaat waktu imam lagi khutbah tuh jangan terasa mentang-mentang gitu, dia doang yang kelihatan kan, lama banget. Bukan itu maksudnya Nabi, ringankan. Rasulullah ringankan. Ini pentingnya kita harus terjemahkan itu. Jangan kok mentang-mentang dia pengen ngejalanin apa yang diperintahkan Rasul, dilama-lamain, sedangkan khotib lagi berkhutbah. Jangan, ringankan aja, sedang bacanya. Kecepatan juga kagak, nanti diledekin orang tuh sholat ngalahin Messi. Flash. Jangan sampai begitu. Terus tidak menekuk lutut waktu sholat Jumat. Jadi kalau kita nekuk begini nih, biasanya kan ada tuh yang ganjel tangan di situ. Ada larangannya, nggak boleh. Ya. As-Sahal bin Mu'adz dari bapaknya Mu'adz bin Anas al-Juhani, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil hubwati yaumal jum'ah wal imam yakhtub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni beliau melarang dari duduk dengan memeluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Imam Nawawi rahimallahu di dalam Riyadhus Shalihin juga membawa hadis di atas dengan menyatakan dalam judul dan babnya sendiri, ya, karahah al-ikhtiba yaumal jum'ah wal imam yakhtub lianna yajlibun naum fayafut al-istima' al-khutbah wa yakhaful intiqad al-wudu. Dimakruhkan memeluk lutut pada hari Jumat saat khatib berkhutbah karena dapat menyebabkan tertidur sehingga terluput dari mendengar khutbah, dan khawatir pula ketika dia menekuk kayak gitu. Kita bahaskan waktu itu ya tentang pembatalan wudu. Itu jangan sampai kok pantat agak ada ruang untuk kebuka. Nah, ini bisa membatalkan wudu. Imam Nawawi mengingatkan
agar jangan sampai hal yang seperti itu dilakukan. Ya, kita waktu lagi belum ngaji mungkin ya kita ngelihat ini orang belum ngaji berarti. Gitu. Kalau orang udah ngaji, adab-adabnya ini tahu karena larangan dari Rasulullah SAW. Dan tidak boleh berbicara di saat khutbah secara langsung. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu berkata kepada temanmu diam ketika imam berkhutbah, maka kamu telah berbuat sia-sia. Jadi kayak nggak jumatan. Walaupun cuma ini ulama membahas diamnya itu uskut, ada bahasa Arabnya uskut. Tapi ada yang mengatakan dengan kalimat sut aja itu udah hilang, udah sia-sia. Kecuali kalau hal-hal yang sifatnya tidak sia-sia, misalnya ada duri mau membahayain orang, jangan terus gayanya biarin, ntar gua hilang pahala khutbahnya. Kagak, ada duri, ya tinggalin. Batu mau nyandung orang, bilangin atau stop begini. Jadi jangan mentang-mentang hal ini nggak dibolehkan, ngomong sut aja nggak boleh, udah diem aja. Yang membahayakan kagak dikasih tahu. Enggak, ini yang sia-sia maksudnya. Ya, bahkan kesia-siaan itu dikategorikan oleh para ulama mindahin batu, mainin kerikil, tau gak? Orang kan lagi ada khutbah di lapangan tuh, mainin kerikil deh. Itu hilang Jumatnya, pahala Jumatnya hilang. Makanya yang kita tadi awalannya kasih tahu, kudu bener-bener dengerin khutbah sebagaimana ente dinasehatin sama kekasih ente dinasehatin sama Rasulullah SAW. Nah, ini kita disuruh betul-betul. Nah, itu yang aneh tekankan, bahwa barometer iman kita di hari Jumat adalah mendengarkan khotib. So ngantuk apapun, emang setan gitu, memang pengen ngilangin kelalaian pahala, dibikin kita lalai. Kalau sekarang ngantuk-ngantuk dikit, emang ketahuan dah, emang kan malam. Besok Jumat kita ingetin dah, ini pahalanya gede masalahnya. Ya. Man takallama yaumul jum'ah wal imam yakhutub fahuwa kamathalil khimar. Fahuwa kamathalil khimari wa yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansit laisa lahu jum'ah. Yang tadi kita bahas. Jadi sampai bilang diem aja itu udah hilang Jumatnya. Terus juga di hari Jumat kita diminta untuk apa? Untuk memperbanyak sholawat. Banyak sholawat, karena apa? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seutama-utama hari kalian pada hari Jumat itu, sampai sabdanya mengatakan, maka perbanyaklah sholawat atasku pada hari ini, karena sholawat kalian akan disampaikan kepadaku. Ada dalam rawi juga mengatakan, bagaimana engkau menjawab sholawat dari kami Rasulullah sedangkan engkau telah pergi gitu. Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan jasadnya para nabi. Jadi beliau ingin menekankan bahwa beliau itu masih wujud. Jadi dibangunkan dalam sisi ruhiyah untuk menjawab salawat dan salamnya kita umatnya. Terus juga kita disuruh di hari Jumat memperbanyak doa di 12 jam itu, di detik-detik mustajab. Jadi ada timing mustajab nih, waktu-waktu mustajab di hari Jumat. Ya, khotib di antara dua khutbah tuh kan lagi duduk, nah itu mustajab. Ini jangan sampai kita sia-siain. Terus habis Jumatan kita disuruh baca doa-doa tertentu. Terus habis asar banyakin doa. Nah, pas mau nutup hari nutup tuh. Karena timingnya mustajab. Jangan sampai kita meninggalkan itu. Nabi SAW bersabda, sebagaimana dalam hadis yang telah lalu, siang di hari Jumat itu ada 12 jam. Tidaklah didapati seorang hamba muslim pada hari jam-jam ini meminta sesuatu kepada Allah, melainkan Allah akan memberinya. Maka carilah pada akhir-akhir di saat-saat tersebut setelah asar. Suruh. Itu salah satu 10 adabnya kita beribadah di hari Jumat, khususnya untuk seorang muslim ya, laki gitu. Nah ini kita lanjut, kita ke nanti di bab ke 11 ya. Tadi bab 10 adalah hari Jumat. Nanti pasal ke 11 insyaallah di Jumat yang akan datang.